Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, tsumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azakumullahu jami'an. Jamaah Masjid Ibnu Taimiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji pembahasan kita yang rutin diadakan setiap pekannya, dan pada pekan yang keempat ini kita akan membahas tentang kitab Tauhid, dan pada kesempatan ini kita masuk pada pembahasan bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab, yaitu pembahasan tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Sejatinya pembahasan ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang fadlut tauhid wa ma yukaffir minadz dzunub, yaitu tentang keistimewaan tauhid dan hal-hal atau dosa-dosa yang dilebur karena tauhid. Dan masuk surga tanpa hisab ini juga bagian dari keistimewaan tauhid, bahwasanya orang yang merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-harinya, ya, maka dia akan dijamin ya masuk surga tanpa hisab. Mu'allif rahimahullah ta'ala ya, menyebutkan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dua dari Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah ummah, ya, ummah di situ adalah imam, seorang imam qudwah yang diteladani, ya, qanitan lillahi ta'ala, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanifan, yang lurus, walam yakum minal musyrikin, dan beliau ya sama sekali bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mu'allif rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang orang yang merealisasikan tauhid, ya, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh adalah contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam ayat ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Mu'minun ayat 59, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan empat sifat. Yang pertama, ya, ummah, ya, dia seorang imam, ya, yang patut untuk diteladani, ya. Makanya di dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang menyuruh kita untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, ya. Sungguh telah ada teladan yang baik untuk kalian semua
pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian ya, selain dia sebagai seorang imam ya, sifat yang kedua yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu beliau adalah qanit ya, orang yang tunduk ya. Qanit itu al-khashi', al-muti', al-mudawim ala ta'ah la yaftar anha ya. Orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terus-menerus ya, dan tidak terputus. Kemudian yang ketiga ya, hanifan ya, orang yang lurus jauh dari kesyirikan. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan mana al-hanif, yaitu al-muqbil ilallahi ta'ala, al-mu'rid amma siwah, orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selainnya. Itu makna dari hanif. Kemudian yang keempat yang dipujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh orang yang merealisasikan tauhid, walam yakum minal musyrikin, dan sama sekali dia tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kehidupannya ya, tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah benar orang yang mengatakan bahwasanya dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pernah ya mencari Tuhannya ya. Tidak seperti itu ya. Yang benar ya, beliau adalah sedang mendebat orang-orang yang beliau sedang mendebat orang-orang yang biasa menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah bintang-bintang ya sebagai Tuhannya. Maka Ibrahim alaihissalam ya ketika itu ya sedang mendebat mereka dengan menunjukkan sifat-sifat makhluk yang mereka sembah ya. Rembulan ya yang kemudian siangnya hilang ya, matahari juga sama, bintang ya. Itu yang semuanya tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Kemudian ya, wujud dari kita merealisasikan tauhid dalam kehidupan sehari-hari ya, bentuk realisasinya itu seperti apa ya? Maka yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid ya, merealisasikan tauhid adalah tanqiyatuhu wa tasfiyatuhu wa takhlisuhu minasy-syawa'ib wal khawarim allati tu'athir fihi ya, yaitu membersihkan ya, mensucikan ya tauhid seseorang dari segala hal yang dapat mengotorinya, dari segala hal yang dapat menodainya ya. Itu makna dari mewujudkan tauhid. Dan tauhid itu sendiri adalah makna la ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah itu ya tidak terwujud kecuali dengan tiga hal. Yang pertama yaitu meninggalkan kesyirikan, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil ya. Dan ini yang perkara yang paling terpenting dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian yang kedua ya, untuk merealisasikan tauhid ya, perkara yang kedua adalah meninggalkan segala bentuk bid'ah ya. Meninggalkan segala bentuk bid'ah ya. Kemudian yang ketiga ya, untuk merealisasikan tauhid yaitu meninggalkan dosa-dosa dan meninggalkan kemaksiatan. Kenapa ya? Karena orang yang terjerumus ke dalam dosa ya, sejatinya ya itu timbul dari sebuah penyakit yang ada di dalam
dirinya, dalam hatinya, ya. Karena kemaksiatan itu ya bentuk dari ya sebuah kesyirikan, ya. Bentuk dari sebuah kesyirikan ya sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kenapa? Karena orang yang melakukan kemaksiatan karena lemahnya pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, dia akan menjauhi segala bentuk dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya Allah Subhanahu wa taala ya mengabarkan bahwasanya yang namanya ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya ya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Karena ilmunya dia, pengetahuan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, ilmunya dia terhadap perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbullah bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut untuk terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama ya menambahkan 3 hal ini ya. Yang pertama tadi meninggalkan segala bentuk ya kesyirikan baik yang besar maupun kecil. Kemudian yang kedua menjauhi segala bentuk bid'ah. Kemudian yang ketiga yaitu meninggalkan segala dosa-dosa dan kemaksiatan ya. Sebagian ulama menambahkan 1 hal, yaitu hati seorang hamba selalu ya menghadap pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak menoleh ya kepada hambanya atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang keempat ini ya memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan hanya orang-orang yang dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mencapai derajat ini. Kemudian dalil yang kedua ya, sebagai bentuk dari merealisasikan tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam yang ayat yang pertama tadi itu surat An-Nahl ayat 120 ya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin, itu surat An-Nahl ayat 120 ya, diralat. Kemudian dalil yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 59, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala walladzina hum birabbihim la yusyrikun, adalah orang-orang yang terhadap Rabb mereka tidak menyekutukan sama sekali. Ini bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya, yaitu bahwasanya di antara sifat mereka ya, sifat para wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga ya, ini dalam hadis yang sangat panjang yang secara spesifik menyebutkan ya kriterianya orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yaitu sebuah hadis ya, dari Husain ibn Abdurrahman ya, rahimahullah taala ya, qala, mengatakan Husain ini, kuntu inda Sa'id ibn Jubair ya, suatu ketika aku di sisi Sa'id ibn Jubair ya. Dua-duanya ini seorang tabi'in ya. Kalau Sa'id ibn Jubair itu ya ulama ahli tafsir ya, sahabatnya Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma ya.
Husain ini mengatakan, ya, Sa'id bin Jubair ini ya bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya ya suatu ketika, ayyukum ra'al kaukaba alladhi inqaddal barihah, ya, siapakah di antara kalian yang tadi malam ya melihat bintang yang jatuh, ya. Fakultu, ya, maka Husain ini menjawab, ana, ya. Summa qultu, ya, lalu saya melanjutkan, ya, malam-malam, ya, di antara orang yang hadir ini, ya, saya yang melihat ada bintang yang jatuh, ya. Berarti malamnya dia tidak tidur, ya kan? Fakultu, amma ini lam akun fi salatin. Adapun aku, ya, tidak tidur itu, ya, bukan dalam keadaan salat, ya, bukan sedang mengerjakan salat, ya. Ini, ya, ucapan diucapkan oleh Husain ibn Abdurrahman untuk menepis anggapan orang-orang yang ada sekelilingnya. Wah, ini Husain ibn Abdurrahman ini tengah malam, ya, tidak tidur, ya. Tengah malam tidak tidur itu kebiasaan ulama berarti apa? Dia berarti sedang mengerjakan qiyamul lail, ya, sedang melakukan ibadah, ya. Maka untuk menepis dugaan seperti itu supaya dia tidak dipuji dengan hal-hal yang dia tidak lakukan, maka dia menyebutkan, ya, menjelaskan kenapa saya tidak tidur pada malam tersebut, ya. Walakinni ludightu, ya. Saya tidak tidur itu karena saya lagi disengat, ya, disengat ya, binatang, ya, binatang yang menyengat, ya, seperti kalajengking gitu, ya. Maka Sa'id bin Jubair ini melanjutkan pertanyaannya, ya, fama sana'ta, ya, lalu apa yang engkau lakukan, ya, setelah disengat, ya, kalajengking ini, ya, qultu irtaqaitu, ya, saya, ya, meminta untuk diruqyah, ya. Irtaqa itu, ya, yang sebagaimana disebutkan oleh, ya, Syekh Al-Utsaimin itu ifta'ala, artinya istaf'ala, ya, bimana tolab, ya. Jadi arti irtaqa itu artinya istarqaitu, ya, saya minta untuk diruqyah. Ya, saya disengat kalajengking, ya, kemudian nggak bisa tidur, ya, kemudian saya minta seseorang untuk meruqyah, ya. Kemudian, ya, Sa'id bin Jubair ini penasaran, kenapa minta ruqyah gitu kan? Fama hamalaka ala dzalik, yang mendorong engkau melakukan hal tersebut itu apa? Ya. Qultu haditsun haddatsana asy-Sya'bi, yaitu sebuah hadis yang diceritakan oleh Sya'bi, ya, kepada kami, ya. Qala wa ma haddatsakum, ya. Beliau ini menceritakan apa kepada engkau? Menyampaikan hadis apa kepada engkau? Qultu haddatsana an Buraidah ibn Husayb, ya, dari Buraidah ibn Husayb annahu qala, ya, dia mengatakan, ya, la ruqyata illa min ainin aw humatin, ya. Tidak boleh, ya, ruqyah, ya, kecuali karena dua hal, yaitu karena orang yang terkena penyakit ain, ya. Penyakit ain itu sakit karena pandangan mata, ya. Pada umumnya pandangan mata yang seorang yang dengki, ya, atau juga bisa timbul karena orang yang terlalu kagum, kemudian dia tidak mengucapkan, ya, tabrik, ya, mengucapkan barakallah atau masya Allah terhadap ketakjuban yang dia lihat, gitu. Al-humatin, ya, jadi tidak boleh ruqyah kecuali karena terkena ain atau karena tersengat, ya, seperti yang menimpa kepada Husain ibn Abdurrahman. Maka Sa'id ibn Jubair ini mengatakan, qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a, ya.
sungguh dia telah melakukan kebaikan, ya, dia telah mengamalkan apa yang telah dia dengar. Jadi ilmu yang sampai kepada dia kemudian dia amalkan, ya, dalam bentuk yang tadi. Dan hadisnya ini masih sangat panjang, ya, karena sudah masuk waktu asar, ya, maka kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.